warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama untuk keberlancaran pembelajaran kita. Mas Arif bisa dipimpin doa. Di depan duduk siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih saya sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Bapak akan presensi kehadiran. Arif. Dir. Nah, siapa pembelajaran hari ini? Bapak Persen. 99%. 99%. Apaan? Siapa pembelajarannya berapa persen? 20%. 20%. Oh, udah banget. Kenapa? 20%. Karena semalam kalah Pak main ML sama Rapli. Yo, yang kayak Rapli. Hadir. Berapa persen? Siapa? Terus Pak. Lawan kapan? Oke, bagus. Nah, karena masih ada yang sedikit siapa pembelajarannya, mari kita menyanyi lagu nasional Berkibarlah Bendera supaya kita tambah semangat dan lebih siap. Yuk, bisa berdiri. Bendera Tuhan suci dan mulia di seluruh Indonesia, kau tetap pujian bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta yang membela sang merah putih yang berwira berkibarlah selamanya. Baik, selesai. Kita duduk kembali. Nah, kalau minggu lalu kita telah belajar mengenai surat. Jadi dengan surat kita bisa mengetahui informasi orang lain, kabar orang lain dari jarak yang jauh. Nah, sekarang kita akan sama-sama untuk mencari informasi, bisa kabar atau berbagai lain peristiwa. Jadi, kalau yang ini, mau tanya nih, apa yang kita lakukan untuk mengetahui suatu informasi, peristiwa atau hal lainnya? Kira-kira apa yang kalau kita ingin tahu? Harus bertanya. Nah, harus bertanya. Konsep kita bertanya kepada orang yang tahu. Benar. Jadi itulah bagi materi pada kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai teknik wawancara, yaitu untuk mengetahui suatu informasi kita harus melakukan wawancara. Nah, tujuan belajar pada kali ini adalah setelah menyimak tayangan video, nanti murid dapat mengidentifikasi apa saja langkah-langkah persiapan dan ketika dunia wawancara dilakukan yang benar. Terus yang kedua, alur PDKM, murid dapat mempraktikkan kegiatan wawancara pada narasumber yang ada nanti berdasarkan panduan pernyataan yang disusun dengan bahasa yang sopan santun dan percaya diri. Yang ketiga, paling tidak diskusi dan presentasi. Peserta didik dapat mampu menganalisis laporan hasil wawancara dan dipresentasikan dan menyampaikan lebih sistematik dan efektif. Oke, sebelum memulai belajar kita tepuk konsentrasi dulu nih biar lebih konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, bagus. Sebagai awal, kalian bisa melihat video wawancara di layar.
apa saja ada di dalam itu harus namanya betul apa yang motivasi itu sama ini udah paham dalam video itu ya dalam itu ya itu tadi di ibu dalam jalan saya Oke. Kalian sudah menonton video tentang mewawancarai ibu yang berjualan apa tadi? Dawat Ayu Banjarnegara. Nah, kalian sudah melihat step by step ya. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan pada wawancara ini? Nah, dari kamu kita perhatikan apa aja? Yang pertama pertanyaannya. Nah, terus apa ini? Orangnya, etika kita harus pakai teman satu dalam wawancara dan etika perilaku juga perlu diperhatikan. Terus tahapan yang baik dalam wawancara, tahapannya apa aja? Kira-kira. Pertama, pasti menyiapkan pertanyaan. Nah, setelah menyiapkan kita bisa mencari narasumber terlebih dahulu, lalu menyiapkan pertanyaan. Lalu kita bisa melakukan wawancara kepada narasumber dengan etika yang baik. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang wawancara. Nah, sekarang kalian sudah tadi melihat video tadi, kalian sudah memiliki gambaran nih bagaimana cara melakukan wawancara. Nah, mari kita berkelompok untuk kalian mewawancarai masyarakat atau warga sekolah yang sekitar sekolah. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, Bapak ini ada beberapa UKM dari Bapak menentukan penjelasan. Nah, tunjuknya kalian sudah memilih salah satu narasumber di sekitar lingkungan di sekolah. Karena kita ada di 5 sekolah, jadi kalian bisa mencari narasumber di sekitar 5 sekolah. Bisa guru atau satpam atau misalnya juga bisa. Lalu kalian dapat wawancara dengan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi pertanyaan yang telah disiapkan. Catat jawabannya, lalu laporkan. Bisa dibuat pertanyaan tadi dinarasikan. Nanti di sini. Jadi Bapak sudah menyiapkan berbagai pertanyaannya. Nanti kalian dianalisis untuk berubah menjadi narasi. Bercontoh di sini. Jadi kalian di sini. Lalu refleksikan bagaimana perasaanmu selama wawancara dan sebagainya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah kalian melakukan wawancara. Ada yang mau ditanyakan terkait panduan PKM Institusi? Berubah. Baik, kalian mau kasih waktu berapa menit untuk mengerjakan PKM? 20 menit. 25 menit. Benar. Oke. Jadi ingat kayaknya. Oke, perlu waktu berapa menit tadi? 20 menit. 20 menit. Baik, 20 menit. Baik, kalian bisa keluar dan mencari narasumber yang kalian butuhkan. Sekarang apa? Ya, sekarang. Baik, 10 minutes later. Baik, kalian sudah melaksanakan observasi tadi. Sekarang kalian bisa menganalisis hasil dari penelitian tadi diubah menjadi suatu paragraf narasi. Dan kalian tentu selanjutnya bisa mengisi pertanyaan redaksi. Jadi kalau yang sekarang bisa tanya.
Siapa yang mau maju duluan? Yang maju. Ini Pak, satu, maju semua Pak. Nerangkan saja. Arif bisa baca presentasikannya, hasil analisis dan pertanyaan saja ya. Baik, hasil analisisnya. Hari ini saya mewawancarai Bapak Suryanto, satpam di sekolah saya. Beliau bercerita bahwa pekerjaannya adalah menjaga keamanan sekolah dan memastikan seluruh siswa merasa nyaman saat belajar. Menurut beliau, hal yang paling menyenangkan dari pekerjaan adalah dapat bertemu dengan banyak siswa setiap hari dan membantu mereka ketika mengalami kesulitan. Baik, terima kasih. Jadi apa ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi ini? Kelompok satu, kelompoknya Mas Arif. Ada? Enggak. Gimana? Memuaskan juga ini presentasi? Memuaskan. Baik. Awal sekarang kita kasih apresiasi dulu ini. Kita kasih tepuk satu. Terima kasih Mas Arif. Lagi, dua. Ini mulai masuk Pak. Baik, kalian telah melaksanakan wawancara tadi ya. Jadi kami sudah tahu nih gimana caranya mendapatkan suatu informasi. Jadi kita akan memuatkan ulang. Kami bisa baca ini wawancara adalah apa? Oke, baik Pak. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara orang yang bertanya dan narasumber orang yang memberikan informasi untuk mendapatkan data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Baik, terima kasih Ramli. Nah, wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu informasi dari orang lain. Tujuan wawancara bisa mengumpulkan data, informasi mendalam, evaluasi dan seleksi, verifikasi fakta dan pengembangan. Jadi tidak semuanya untuk dapat informasi, tapi juga bisa untuk evaluasi dan seleksi, seperti bisa wawancara kerja jagung atau wawancara kerja gitu. Tahu apa ini katanya apa rapi bukan bisa jarum ya benar itu banyak emang katanya apaan itu rapi itu ya betul itu bisa lolos. Nah, verifikasi ini wawancara juga ada di kali kerja gitu wawancara. Nah, unsur wawancara ada apa? Wawancara narasumber yang ada topik dan topik dengan apa? Kalau satu dari hal ini enggak ada, itu bisa digagal wawancaranya. Nah, sisi wawancara ada yang mana? Wawancara terstruktur, yaitu nanti berarti pertanyaannya itu bisa menghasilkan jawaban yang bervariasi. Kalau wawancara semi terstruktur itu berarti lupa ini. Kita akan saja. Ya ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara kelompok, wawancara image. Ada banyak jenis wawancara. Nah, teknik wawancara yang ada teknik pertanyaan terbuka itu pasti jawaban yang diberikan nanti akan bervariasi. Dan teknik pertanyaan itu jawabannya bisa iya atau tidak. Kalau teknik pertanyaan itu berarti pertanyaannya diciptakan setelah jawaban dari narasumber. Kalau teknik pertanyaan itu jawab pertanyaan sama, yaitu jawaban dari narasumber tapi cuma untuk memastikan memahami apa yang dikatakan oleh narasumber. Jadi ini memang teknik pertanyaan simpulan seperti namanya, jadi itu untuk menyimpulkan informasi dari narasumber. Nah, untuk kita belajar tahapan-tahapan dari wawancara ini, ada beberapa tahapan. Jadi, gimana kok? Kamu kan sudah bikin tugas wawancara tentang materi ini belum kan? Tadi aku dan penampilan kita sebagai pewawancara dong. Yang bisa
Setelah itu, kita dapat membuat janji dengan sumber dan meminta kesediaan untuk diwawancarai. Terus, jangan lupa tanya sebenarnya. Dan kalau mau tahu sebenarnya seperti apa, terus harus kan itu supaya nanti sampai betul itu gampang karena itu kan sampai dengan seperti apa atau kamu bisa kalau bisa sampai yang ini karena sebenarnya jika mau apa sesuai dengan seperti karena sebenarnya nah, lanjut dari tadi video tahapan wawancara. Ada tiga tahapan: persiapan, dan pelaksanaan, dan pasca wawancara. Nah, persiapan kita bisa seperti menentukan tema atau tujuan, terus mencari narasumber, membuat janji, dan menyusun pertanyaan. Lalu ada pada saat wawancara itu kita harus berpenampilan rapi, terus membuka perkenalan diri yang sopan, dan jadi kita pada saat bertanya juga harus menggunakan bahasa yang santun dengan kurang ajar. Lalu yang ketiga, pasca wawancara, jadi kita membuat laporan. Pertama, untuk mengakhiri wawancara kita bisa bilang terima kasih dan mohon maaf sudah merepotkan. Terus kita tinggal menuliskan hasil dari wawancara. Nah, Bapak lihat seperti pada capek nih, kayak boring. Jadi kita lakukan ice breaking nih. Kalian bisa berdiri dulu, kita lakukan ice breaking bersama. Oke. Oke, selesai. Kembali. Nah, dari biasa tadi ada yang mau tanya nggak sebelum Bapak kasih evaluasi soal materi tadi? Ya, yang mau tanya? Ya, ada. Oke, sekarang kita melakukan evaluasi untuk mengecek kemampuan kalian. Tegas. Oke. Terus kalian perlu berapa menit untuk melakukan evaluasi? Cukup ya? Oke. Kalian ucapkan dari sekarang. 10 minutes later. Oke, selesai? Ya, Terima kasih. Terima kasih. Nah, ayo kita refleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, apa yang sudah kalian pahami, sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang wawancara, terus tujuan dari wawancara, mencari informasi dan lain-lain. Wawancara kapan? Cara wawancara itu apa aja tadi? Yang kita persiapkan, prawawancara, terus pada saat kita berikan juga awalnya prawawancara, terus pada saat wawancara dan akhir setelah wawancara membuat laporan. Apa ada kendala atau kesulitan dalam kegiatan hari ini pada saat pasangan itu? Tidak, bagus. Terus berapa senang kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Berapa persen? Mantap. Oke, 100%. Bagus. Nah, kita sudah belajar mengenai wawancara. Jadi kalian sudah tahu bagaimana melaksanakan wawancara. Di Bapak harap kalian, jadi kalian sudah tahu cara gimana sih mendapatkan informasi dengan baik dan benar melalui orang lain. Kita harus bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertanya. Nah,
Untuk materi selanjutnya kan sudah pelajari tentang opini dan fakta terkait tidak langsung di grup selanjutnya. Jadi apa bisa lebih gampang untuk pembelajaran nanti untuk mengajari kalian. Jadi jangan berhenti untuk belajar karena masa depan hanya tangan kita, bukan tangan guru atau tangan orang tua kalian. Masa depan hanya tangan kita sendiri. Oke, paham? Baik, materi pembelajaran pada hari ini selesai. Mari kita berdoa. Mari bisa pimpin doanya. Untuk Pak Guru silakan berdoa. Oke, terima kasih. Pelajaran sudah selesai. Kita istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat ya.